Yang jawab tegas semangat, saya doakan umurnya panjang, rezekinya melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'dah. Yang kita hormati bersama dan kita muliakan para alim ulama, para kiai, utamanya para narasumber. Kepada Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu di tempat yang baik, bersama orang baik dan tujuan baik. Insya Allah hasilnya juga baik. Amin Allahumma amin. Saya di sini mewakili Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Irjen Polisi Dr. Tony Harmanto, karena beliau berhalangan ada kegiatan di luar kota, sehingga saya dengan terpaksa, mestinya saya tidak patut di sini, tapi karena membawa kepala Pak Kapolda jadi pantas Pak ya. Kalau dari jauhan sama-sama duanya ya, cuma beda melati sama bintang aja ya. Bapak Ibu, alhamdulillah saya ikut mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Prof Ali Mas Khan dan juga Pak Kiai Ma'ruf dan juga Prof Bianto, di mana ketika NU, Muhammadiyah, MUI dan juga TNI Polri itu kuat, NKRI pasti kuat. Alhamdulillah. Sehingga saya bermimpi, andaikan kegiatan yang semacam ini juga diikuti oleh masjid-masjid sesuai dengan tingkatannya di kabupaten, di kecamatan atau di desa, di mana tokoh NU, tokoh Muhammadiyah dan juga ketua MUI atau anggota MUI berdampingan memberikan kesejukan kepada umat, tentu masyarakatnya akan tenang. Leres Bu nggih? Nah, Bapak Ibu, kita masyarakat Indonesia ini punya semboyan atau moto, tujuan, harapan, dan itu sekaligus juga doa. Masyarakat yang toto, tentrem, kerto, raharjo. Masyarakat yang toto artinya teratur, patuh terhadap aturan, patuh terhadap hukum, artinya toto. Ketika masyarakat itu patuh terhadap aturan, maka akan terwujudlah namanya tentrem. Tentrem itu artinya aman. Ketika aman, maka akan terwujudlah namanya kerto. Kerto itu artinya membangun. Ketika kita membangun bisa terlaksana, maka akan bisa terwujudlah namanya raharjo, yaitu sejahtera. Sehingga ketika dibalik raharjo, kesejahteraan itu akan terwujud apabila ada kerto, ada pembangunan. Dan pembangunan itu bisa terlaksana apabila ada tentrem, artinya aman. Dan keamanan itu ada, tentunya harus ada namanya toto, yaitu masyarakat yang tertib. Dan masyarakat yang tertib inilah banyak yang diemban oleh para kiai, para dosen, para khotib dalam rangka preemptif. Preemptif itu merubah pola pikir, mindset, sehingga masyarakatnya menjadi orang yang baik, tertib terhadap aturan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini menjadi role model luar biasa Al-Falah ya, ditiru oleh masjid yang lain ya. Dan ini yang hadir ini kan kebanyakan juga takmir masjid ya. Amin Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini ada kabar gembira.
Alhamdulillah banyak sekali para ilmuwan, dan saya sependapat ini, meskipun sebagian ada yang menyangkal. Indonesia itu 5 tahun atau 15 tahun ke depan, atau 10 sampai 25 tahun ke depan, Indonesia itu akan masuk negara yang raharjo, Pak. Negara yang sejahtera, negara yang maju. Pengen percaya enggak? Halo? Bu, 10 sampai 25 tahun ke depan Indonesia menjadi negara yang raharjo, negara yang maju. Panjenengan percaya mboten? Lara percaya angel gitu kan? Angel gitu. Nah, angel ya. Nah, apa alasannya bahwa 10 atau 25 tahun ke depan Indonesia menjadi negara maju, bahkan menjadi 4 besar negara di dunia? Indikatornya yang pertama, Indonesia memiliki bonus demografi, di mana usia produktif menjadi mayoritas. Putra putri bapak ibu adik-adik kita yang saat ini usia SMP SMA 10 atau 20 tahun ke depan banyak yang S1, S2 bahkan doktor dan profesor. Alhamdulillah. Ditambah lagi Indonesia itu sangat kaya dengan sumber daya alam. Apapun ada. Tambang emas, tambang perak, tambang minyak, bahkan namanya nikel. Ke depan itu serba listrik. Yang mana bahan baku listrik itu adalah nikel. Dan informasinya 25% kandungan nikel di dunia itu ada di Indonesia. Ketika Indonesia kaya dengan sumber daya alam, ditambah sumber daya manusia memadai, maka bangsa Indonesia akan mampu mandiri, mengelola sendiri. Handphone bikin sendiri, mobil bikin sendiri, bahkan pesawat bikin sendiri. Alhamdulillah. Percaya napa mboten jenengan? Percaya, harus optimis ini. Akan tetapi Bapak sekalian, ternyata harapan ini juga penuh dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena ada 5 perkara atau 5 penyakit yang menghantui bangsa Indonesia, yang bisa menghancurkan masa depan Indonesia. Bahkan bukan lagi menjadi negara besar, tapi Indonesia menjadi tetap negara yang berkembang atau bahkan negara yang mundur. Apa 5 perkara penyakit itu? Yang pertama, maraknya berita hoax di medsos. Yang kedua, maraknya narkoba. Yang ketiga, maraknya korupsi. Yang keempat, radikalisme terorisme. Dan yang kelima adalah adanya gerakan separatisme. 5 penyakit inilah yang menjadi momok bagi bangsa Indonesia yang kita harus waspada. Yang pertama, maraknya berita hoax, apalagi menjelang pemilu, Pak. Ini yang mengadu domba. Bangsa Indonesia itu sangat kaya, banyak suku, lebih dari 1.340 suku bangsa, lebih dari 300 etnis. Bahasa daerahnya ada 700, agamanya lebih dari 6. Lalu agamanya lebih 6, Pak. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, tambah aliran kepercayaan. Banyak kan? Yang tersebar di 17.510 dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah kekayaan Indonesia, akan tetapi juga sekaligus menjadi kerawanan, sangat potensi untuk diadu domba. Makanya Bapak sekalian, ketika kita bermedsos kita harus arif, harus bijak. Yang namanya medsos ini seperti pisau bermata dua. Satu sisi banyak manfaatnya, tapi satu sisi jangan banyak magorotnya. Makanya ketika kita mendapatkan berita, kita itu harus cerdas. Kalau perlu tabayun, kan? Sebagaimana diingatkan oleh surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu
In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kita harus tabayun, klarifikasi. Terus cek, benar enggak berita tersebut? Kalau toh berita itu benar, ketika di-share kita membahayakan enggak? Memprovokasi masyarakat atau tidak? Meresahkan atau tidak? Meskipun itu benar, apalagi berita yang salah akan menjadi dosa jariah, bahkan bisa berurusan dengan hukum. Itu diancam oleh undang-undang IT, ancamannya 6 tahun. Nyonyol kan? Makanya ini kita harus hati dalam bermitos. Jadi hampir habis, 2 menit lagi lah ya. Jadi medsos. Yang kedua adalah masalah narkoba sekalian. Narkoba ini menjadi perhatian. Jadi terutama di Jawa Timur. Jawa Timur termasuk dari 34 provinsi paling banyak, Pak. Tahun 2022 ada 7.060 kasus narkoba yang ditangani oleh BNN sama Polres sama Polda. Termasuk di Surabaya paling banyak, Pak. Salah satu LSM melakukan penelitian di salah satu SMA, saya rahasiakan saja, Pak. Ada 52 anak yang tergantung dengan narkoba, yang 16 wanita. Tuh, dari mana didapat si wanita? Gampang, Pak, kalau ingin cari narkoba, Pak, cukup TTS, Pak. Apa itu? T tukar sabu, kira-kira seperti itulah. Ngeri apa ngeri? Ini masalah narkoba. Makanya kita bentengilah diri kita, keluarga kita, saudara kita, jangan sampai terpapar narkoba. Kalau sampai terpapar narkoba, maka apa yang terjadi? 10 tahun ke depan Indonesia ini akan dipimpin oleh orang-orang yang tergantung narkoba. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah maraknya korupsi. Korupsi sudah merata, ya lah. Katanya Menko Polhukam, korupsi sekarang ini tambah parah ini. Bahkan belum ada pun sudah diijon gitu. Nah, kan ngeri itu. Dan sekarang itu dana desa sudah 1 miliar setiap desa. Sehingga yang namanya tersangka korupsi itu bukan hanya pejabat atas, tapi juga merambah di tingkat desa. Tugas kita semua untuk mengawasi. Nah, paling tidak saya titip nanti kalau jamaah ini jadi DPR, ya haruslah menjadi contoh lah ya. Jangan malah menjadi pelopor korupsi. Nah, repot ya. Terus yang selanjutnya adalah maraknya dengan paham radikalisme, terorisme. Bapak sekalian, apa itu radikalisme? Faham yang ingin mengganti bentuk negara dan dasar negara. Siapapun, kelompok apapun kok punya niat dan maksud gerakan ingin mengganti bentuk negara dan dasar negara, namanya radikalisme. Di Jawa Timur ini ex-napi ada 132. Saya tanya kepada teman-teman, ternyata yang sadar itu baru 30%. Yang selebihnya itu masih abang-abang, abu-abu gitu loh. Dan yang 30% masih tetap ingin mendirikan negara Islam. Kan ngeri itu kan. Yang di LP sekarang ada 30. Nah, itu yang jelas-jelas pelaku teroris. Adapun yang paham radikalisme banyak sekali, Pak. Setiap kabupaten kan ada pengurusnya organisasi yang terlarang itu. Ternyata mereka itu berubah bentuk saja. Ini sungguh sangat memprihatinkan, dan terima kasih dengan adanya Al-Falah ada kegiatan seperti ini bisa mereduksi adanya paham-paham yang radikal. Dan yang terakhir adalah separatisme, pemberontakan. Inilah Bapak-Bapak sekalian 5 perkara yang menjadi penyebab hancurnya masa depan bangsa. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.